mandi. Keharusan ini hubungannya dengan kehalalan laki-lakinya berhubungan. Bukan karena si kafiroh harus mandi. Jadi hubungannya dengan kehalalan suaminya. Makanya perempuan yang memiliki hadas besar juga tetap diwajibkan mandi besar agar suaminya bisa berhubungan dengan halal dengan istri tersebut. Wamin sama lan korona arae lamut lakon, jadi mandinya tidak menjadikan dia hilang hadasnya, tapi agar halal berhubungan dengan suaminya. Lawa selamat lamun Islam sopo kafiroh lazimaha mongko wajib sopo kafiroh lazimaha mongko wajib ing kafiroh opo i'adatuhu baleni wusulun. Jadi kelanjutannya, karena tadi mandinya tidak menghilangkan hadasnya, maka kalau dia masuk Islam, maka wajib mengulang mandinya. Agar mandinya itu sudah bisa menghilangkan hadas besarnya. Wa tamyizu lan tamyiz. Ini syarat yang kedua. Orang yang berwudu pertama harus Islam, yang kedua harus tamyiz. Fi ghairi tifli. Ing dalem liyane bocah cilik litawafi krana tawaf. Lima krono keterangan maro kang wis dingin apa ma awalat toharoti ing dalem kawitane bab toharoh. Jadi orang yang berwudu harus tamyiz. Masih kecil berarti tidak sah juga wudunya. Kecuali, ini dikecualikan, anak kecil yang diajak tawaf oleh walinya. Kalau anak kecil tersebut diajak tawaf, harus diwudukan oleh walinya. Harus toharoh. Sudah dibahas di bab toharoh. Liana ghairul mumayyizi, karena teman sedune liyane wong kang tamyiz. Tamyiz itu bisa membedakan benar salah, bisa makan sendiri kalau anak-anak, bisa memakai pakaian dan seterusnya, itu namanya tamyiz. Bisa mengerti, tidak tergantung pada walinya, itu dinamakan tamyiz. Liana ghairal mumayyizi, krana teman sedune lare kang durung tamyiz, iku latasihu ora sah. Apa ibadatuhu ibadahe ghair. Ini alasannya. Semua yang dikerjakan walaupun itu berbentuk ibadah, kalau belum tamyiz hukumnya belum sah. Nah, kenapa kita suruh mengerjakan? Tujuannya agar berlatih. Karena semua itu butuh latihan, tidak bisa kita langsung celing pinter atau celing sergap, itu juga tidak bisa. Harus sedikit-sedikit rajin juga perlu dilatih. Faulima mongko den weri apa hadza ini temen sene ikilah Islam lam tamyiz iku sartoni dadi syarat loro likulli ibadatin kedue saben-saben ibadah. Kemudian kita juga harus mengerti benar-benar bahwa Islam dan tamyiz itu merupakan syarat seluruh ibadah. Jadi mulai sholat, mulai yang lain-lain itu semua disyaratkan tamyiz dan Islam. Jadi orang yang tidak Islam mengerjakan apapun itu tidak dihukumi ibadah walaupun termasuk gerakan-gerakan yang sifatnya ibadah.
Jadi harus jadi Islam dulu. Juga tidak mendapat pahala. Wanaqaulan bersih minal haidi saking haid. Ini syarat yang ketiga. Artinya orang yang berwudu harus tidak dalam keadaan haid. Wan nifasi lan nifas. Limunafatihima krono oleh nafaaken karone haid lan nifas lahu maring wudu. Alasannya karena haid dan nifas itu bertentangan dengan sifatnya wudu. Wudu tujuannya menghilangkan hadas. Sementara nifas dan haid itu melaksanakan hadas dalam keadaan hadas. Makanya bertentangan. Walaupun kita berwudu berkali-kali tetap tidak hilang hadasnya, bahkan tetap dalam keadaan hadas besar. Naam ya benar. Nakok minal haidi wan nifas. Jadi benar, orang yang berwudu diharuskan dalam keadaan suci dari haid dan nifas. Tapi aksalul haji utawi piro-piro adus haji wa nahwuha lan sepadane aksalul haji iku tusannu den sunataken apa aksal lil haidi kedhe wong kang haid wan nufasa ilan piro-piro wong kang nifas. Maksudnya di sini orang yang haid dan nifas itu kalau berwudu wudunya tidak sah. Tapi untuk orang yang dalam keadaan haid dan nifas itu tetap disunatkan untuk mandi besar. Walaupun tidak menghilangkan hadasnya. Tapi sifatnya tusannu. Wa hadza utawi kila aksalul haji iku sartun dadi syarat likuli ibadatin kedue. Wa hadza utawi kila nakok bukan aksal. Wa hadza utawi kila nakok maksudnya bersih dari haid dan nifas. Iku sartun dadi syarat likuli ibadatin kedue saben-saben ibadah tahtaju kang butuh apa ibadah litoharoti maring sesuci. Kemudian masalah bersih dari haid dan nifas ini juga termasuk syarat dari setiap ibadah. Berarti tambah tadi harus Islam dan tamyiz. Kemudian yang ketiga harus nakok minal haidi wan nifas. Tapi ini khusus untuk perempuan. Kalau laki-laki ya tidak mungkin. Ayo sholat. Wah saya PMS gitu misalnya. Tidak mungkin seperti itu. Wanakaulan bersih. Ama saking barang yamna'u kang nyegah apa ma wusulal ma'i ing tumekane banyu ilal basarati maring kulit. Kemudian syarat yang keempat. Sebelum berwudu, jadi kita harus persiapkan dulu. Semua anggota wudu harus terhindar dari perkara-perkara yang mencegah sampainya air ke kulit. Ini yang harus diperhatikan karena saya juga pernah melihat waktu Jumatan tangannya penuh cat. Waduh lah ini. Wudunya bagaimana, mandinya bagaimana. Diomongi sungkan, ndak diomongi, ndak ngerti. Itu yang harus kita perhatikan. Jadi harus badan bersih dari perkara yang bisa mencegah air. Contohnya kadunin kaya dene lengo, jamidin kang atas apa duhnun. Minyak yang kental. Ini syaratnya
jamidin, bukan minyak yang masih encer. Jadi kalau sudah kental, kemudian kelihatan melapisi kulit cukup tebal, itu harus dihilangkan. Karena duhnun jamidun, air mengalir tidak akan bisa masuk ke kulit. Bikhilafil jari, bedani kelawan kang mili, artinya minyak yang masih encer. Walaupun tangan kita kelihatan mengkilap, misalnya seperti itu, karena minyak, maka hakikatnya air masih bisa menembus ke kulit. Karena air lebih lembut dibandingkan dengan minyak. Bikhlafil jari wa kawasakin lan kaidine reget tahtal adfari kang tetap ing dalam ngesor-ngesore kuku. Ini juga harus diperhatikan benar-benar. Kotoran-kotoran yang ada di dalam kuku, jadi di pangkal kuku biasanya, itu diperhatikan, dibersihkan. Jangan sampai bisa menghalang-halangi air masuk ke kulit yang ada di bawah kuku. Tahtal adfar. Khilafan kalih nulayani lil Ghazali maring Imam Ghazali. Tapi ini ada kemurahan. Artinya masalah kotoran yang ada di kuku itu memiliki beberapa tafsil. Kalau kotorannya asli dari daki, kotorannya kulit asli kemudian menempel, itu hukumnya tidak menghalang-halangi air. Tapi kalau kotorannya dari luar menempel ke kuku atau antara kuku dan kulit, maka itu dihukumi perkara yang menghalang-halangi. Makanya ada perbedaan antara ulama lain dengan Imam Ghazali. Wa kagubarin lan kaidine bleduk alal badani ing atase badan. Jadi jangan sampai ada kotoran-kotoran yang menempel. Dibasuh lebih dahulu, kemudian baru kita berwudu. Wa bi khilafil irki lan bedani kelawan keringet al mutajammidi kang atos apa irkun alaihi ing atase badan. Lianahu krana temen sene irkun iku kal juz'i koyo dene bagian minhu saking badan. Ini juga dikecualikan lagi keringat yang mengeras dan menempel di kulit. Bentuknya bagaimana? Itu saya nggak tahu yang kayak gitu. Mungkin di daerah sini tidak ada, mungkin karena daerahnya beda. Kalau di daerah yang dingin mungkin ada sampai beku seperti itu. Jadi kalau keringat itu mengeras, hukumnya kal juz'i minhu, seperti kulit. Wa min samalan krona arai kal juz'i minhu, naqad batal apa masuhun demok irkun. Karena tadi dihukumi seperti kulit yang sudah mengeras di kulit, maka apabila kita menyentuh dari jenis lain, perempuan misalnya, kalau kita laki-laki, atau sebaliknya laki-laki menyentuh perempuan, kebetulan di keringat yang menempel tadi, maka tetap dihukumi batal. Wal ilmu lan ngawarui bi fardiyatihi kelawan pira-pira fardune wudu. Ini berarti yang ke 5. Syarat yang kelima,
Harus kita persiapkan sebelum berwudu, kita harus mengetahui ilmunya wudu. Makanya disebutkan bifardiyatihi. Apa yang harus kita kerjakan dan apa yang tidak harus kita kerjakan. Fil jumlah.